merangkai kehidupan kami dan menenun kami, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Sehingga kami mendapatkan Allah yang selalu dekat, selalu peduli, dan bahkan jauh melebihi kami mengerti hidup kami. Engkau Allah yang tahu dan mengerti akan hidup kami. Kami mungkin bahkan tidak mengenal diri kami sendiri secara tuntas, tapi Engkau Sang Pencipta mengenal pribadi kami. Bahkan hari-hari yang akan kami jalani tertulis dalam kitab-Mu ya Tuhan. Karena itu berfirmanlah kepada kami. Di tengah dunia yang penuh goncangan ini kami hanya mau pegang teguh pada firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Di dunia yang penuh dan kegelapan ini, hanya orang yang hidupnya memegang firman Tuhan akan mendapatkan terang yang menuntun langkah kehidupannya. Demikianlah kami percaya dan kami deklarasikan iman kami untuk menerima firman-Mu. Kami menerima firman, karena dengan mendengar firman timbullah iman dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu, kami umat-Mu yang hadir di Rose Garden ini. Tuhan berkati kami boleh menangkap isi hati Tuhan, peka akan suara Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan, curahkan isi hati kami melalui pujian penyembahan. Kami sudah perkatakan isi hati kami melalui pujian penyembahan. Saat ini curahkan isi hati-Mu kepada kami. Saatnya Engkau yang berbicara, kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Siap dengan firman Tuhan, mari kanan sama-sama. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak ibu, ibunya ada? Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita mengingat ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dinyatakan di Alkitab, Tuhan yang suka memberi kesempatan yang kedua. Dan saya menemukan dia bukan hanya Tuhan yang kesempatan kedua, dia Tuhan yang adalah suka memberi kesempatan kelima, ke-10, bahkan dia Tuhan yang adalah kesempatan yang ke-100 dan yang kesekian. Sebab mengapa saya katakan demikian? Kalau kita pelajari Bapak yang terkasih Tuhan, Yunus pasal 1 ayat 12, mari kita perkatakan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Waktu kita perkatakan, telinga kita juga mendengar sendiri firman ini. Betul? Waktu kita memperkatakan firman. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ini adalah percakapan Nabi Yunus dengan orang-orang yang ada di kapal, di mana orang-orang di kapal dalam keadaan sudah panik. Mereka sudah membuang semua barang-barang di kapal, sebab mereka tidak mau kapal itu tenggelam, sedang ada badai besar yang menimpa mereka. So ini sesuatu yang tidak mereka harapkan. Siapa sih yang mengharapkan berlayar dan ada angin badai? Ada yang berharap begitu? Nggak ada. Siapa sih yang berharap ketika mau turun ke bawah naikin listrik MCB, nggak taunya seluncuran di tangga? Kan nggak mengharapkan kan? Nah saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika mereka membuang barang-barang yang ada, ternyata angin juga nggak reda, badai juga makin kencang. Nah dalam kebiasaan yang ada, mereka mulai mencari tahu siapa yang menyebabkan ini semua. Ketika dibuang undi, ketahuan Yunus orangnya. Yunus, kenapa ada di sana? Di dalam latar belakang ceritanya, Yunus ada di sana karena melarikan diri dari panggilan Tuhan. Siapa Yunus? Yunus itu nabi Tuhan. Nabi itu arahnya dari atas turun ke bawah. Artinya apa? Apa yang disampaikan di atas, dia katakan kepada umat. Itu penyambung lidah Tuhan. Imam menyampaikan apa yang dari bawah naik ke atas. Umat permintaannya dia panjatkan kepada atas.
itu imam. Jadi Nabi karena penyambung lidah Allah, sehingga kita lihat firman Tuhan dicatat. Para nabi, Yesaya, Yeremia berkata, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mereka menyampaikan, kalau Tuhan nggak ngomong, jangan ngomong, itu nabi palsu. Kalau Tuhan bicara, pilihan mereka hanya tunduk dan taat, perkatakan. Amin. Suatu hari ada seorang anak didik saya, ya, udah lama kita nggak ketemu, dia pasang status di WA-nya, ya kan? Seperti hari ini kan, pasang status foto-foto di WA kan? Pasang statusnya apa? Onde-onde atau firman Tuhan? Saudara, dia pasang dan saya masih ingat gaya hamba Tuhannya begini. Gayanya begini. Terus ada kalimat di sini, kan ada kan quotation kan, kata-katanya. Kalimatnya adalah, apa yang kamu mau Tuhan mau, apa yang kamu suka Tuhan suka. Saya telepon dia, turunkan status WA-mu, itu salah. Waduh, ini hamba Tuhan besar loh Pak. Loh, bukan salah besar apa enggak, itu enggak sesuai firman. Maksudnya gimana Boksu? Ya, gini loh saya bilang. Kekristenan itu teosentris. Teo artinya Tuhan, sentris itu pusat. Tuhan yang jadi pusat. Satu sisi yang lain ada namanya antroposentris, antropos. Makanya di sekolah kita belajar antropologi. Antropos itu manusia, manusia. Sentris itu pusat, manusia yang jadi pusat. Kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia yang jadi pusat, tapi Tuhan yang jadi pusat. Pertanyaan saya, kalau ada orang berkata apa yang kamu mau Tuhan mau, apa yang kamu suka Tuhan suka, itu teosentris atau antroposentris? Manusia yang jadi pusat. Sudah seharusnya apa yang Tuhan suka aku suka. Apa yang Tuhan mau aku mau. Bahkan ketika aku mau Tuhan gak mau, aku tetap nurut sama Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. So maaf kalau suara saya kekencangan. Habis datang. Soalnya habis dimakan bubur. So yang terkasih di dalam Tuhan, Yunus adalah nabi Allah yang bukannya memperkatakan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang dia mau. Saudara, betapa menyedihkannya nabi yang harusnya tahu jati dirinya dia adalah seorang nabi Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia hanya tunduk, dia taat. Dia enggak, aku nggak mau, apa yang dia tidak taat. Flashback dari cerita dialog ini, dia tidak mau taat karena dipanggil ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota sebuah negara yang dimana negara itu bermusuhan dengan Israel. Dan Tuhan berkata, perkatakanlah firmanku supaya mereka bertobat. Beritakan pertobatan di sana. Beritakan. Supaya mereka tidak dihukum. Oh nggak mau Tuhan. Maunya Yunus apa? Mereka dihukum. Pernah ketemu orang KKR supaya yang dengar di bawahnya dihukum semua? Nggak ada. Soal kita KKR mau orang bertobat, betul? Soalnya ini KKR mau orang, nggak mau. Kenapa? Nggak mau, saya mau mereka binasa. So Yunus belum selesai dengan dirinya sendiri dan dia belum selesai dengan Tuhan. Dia berkata nggak bisa, dia bilang. Orang jahat seperti itu Tuhan. Soalnya Tuhan itu nggak mau dan tidak menginginkan kematian orang fasik. Amin. Itu Tuhan kita. Dan Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Yunus nggak mau, dia punya uang. Dia beli tiket. Aduh, tiket mil cuma 100.000 mah gampang. Kan begitu kan? Wah, dia beli tiket, dia pergi ke Yafo beli tiket untuk berangkat ke Tarsis. Dia mau pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ada Mazmur yang berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku mendaki menuju ke langit, namun Engkau ada di sana. Saudara, Allah yang saudara kenal dan saya kenal adalah Allah yang omnipresent, yang maha hadir. Maka kemanapun kita pergi, Mazmur itu mengatakan Allah ada di sana. Dan lucunya Yunus ingin pergi dari hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang dari tempat ini
yang bisa melarikan diri dari hadirat Tuhan. Kalau mau sembunyi dimanapun kalau Tuhan mau tangkap, Tuhan bisa tangkap. Karena itu Rose Garden ini tetap harus diadakan. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang Tuhan sedang tangkap untuk masuk ke sini. Amin. Kita bisa tahu presiden chapter minggu depan siapa yang dipilih. Tapi kita nggak tahu siapa yang dipilih Tuhan, yang ditangkap Tuhan. Amin. Iya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yunus membeli tiket, dia pergi, dia berlayar, turunlah badai menghantam kapal yang ada. Nah, ketika dibuang undi, ketahuan itu Yunus. Mereka bilang, siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Kenapa badai menimpa kami karena kamu? Tahu jawabannya apa? Kita lihat jawabannya ya. Dia jawab seperti ini. Sampai yang 9 aja ya, kita baca ayat 9 saja. Baca sama-sama ya, bantu saya ya. 1, 2, 3. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan oke, stop. Saudara, betapa bangganya ketika dia berkata, aku orang Ibrani itu menguasai Talmud, menguasai Zabur, menguasai Taurat, dan dia anak bermiswah. Saudara, yang namanya firman Tuhan ngelotok dalam pikiran tuh. Dan dia bilang, aku orang Ibrani. Sama seperti sekarang. Aku orang Kristen. Ya lebih jangan tembak orang mati dong. Hanya karena pangkat tinggi. Kan begitu. Aku orang Kristen. Aku takut akan Allah. Saudara, saya mau tanya. Kalau orang takut akan Allah, mungkinkah pergi melarikan diri dari panggilan Allah? Lihat kalimatnya. Aku takut akan Allah. Tetapi orang yang takut akan Allah ini melarikan diri dari panggilan Allah. Saudara, saya nggak salahkan orang dunia yang berkata, Pak Fu, saya di WA. Itu apa sih? Minggu ke gereja nggak? Sampai nendangnya, pukulannya udah jatuh, ditendang lagi sampai masuk ICU koma. Saya ngerti maksud yang dirayakan. Artinya, kalau itu ke gereja, adakah Tuhan dalam hidupnya? Sehingga ketika dia melakukan itu, dia takut akan Tuhan. Betul? So hari-hari ini kekristenan, Tuhan panggil kita bersinar untuk menjadi teladan di tengah bangsa ini. So Yunus berkata, aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan. So sebelum naik ke mimbar ini, saya tadi masih sedikit sibuk. Baru WA masuk, Pak Fu, sudah putusan cerai itu udah terjadi. Orang ini, saya bimbing, saya diminta di tengah-tengah udah tuntutan udah terakhir. Saya bilang sudah, itu maunya dia tanggung jawab Tuhan. Saya tahu yang cerai siapa? Suami istri, sekolah Alkitab S2 sama-sama. Dan sama-sama hamba Tuhan. Baru masuk laporannya. Saya tanya terus, gimana kabarnya? Saya bilang jangan, apa yang dipersatukan Tuhan gak boleh diceraikan. Dan ini hamba Tuhan, S2 sekolah Alkitab. Saya tahu soal Alkitabnya. Tentu soal mimbar saya gak boleh katakan. Tapi ini terjadi. Seberapa banyak anak Tuhan seperti Nabi Yunus berkata, aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan. Nah, Tuhan proses dia. Apa yang terjadi? Kalau kita baca Yunus pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya karena waktu ya. Saya hanya diberi waktu sampai katanya 1,5 jam khotbah. Nah, Yunus pasal 1 kita melihat Yunus lari dari Tuhan. Yunus pasal 2 kita menemukan Yunus itu berlari kembali ke Tuhan. Di Yunus pasal 3 Yunus berlari bersama dengan Tuhan. Saudara, penting bukan hanya berlari kepada Tuhan kembali, tetapi berlari dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu penting. Amin. Kenapa penting? Lihat, bapak yang menunggu anaknya pulang. Anaknya lari dari rumah, minta warisan. Ketika pergi bapaknya tunggu. Ketika dia berlari kembali, bapaknya peluk dia, mengajak dia masuk, memberikan cincin jubah segala macam. Ini waktunya dia. Bukan setelah dia kembali, apa yang dilakukan? Dia harus seirama, sejalan, harmonis dengan bapaknya. Amin. Iya. Kalau berlari kembali ke Tuhan, makanya banyak pelayanan yang
kan saya melayani untuk Tuhan. Pakai cara saya. Kan saya melayani untuk Tuhan. Tuhan terima aja, gak usah banyak komplain. Tapi kalau melayani bersama Tuhan, gak bisa begitu. Kalau melayani bersama Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin, kita harus seirama dengan Tuhan. Amin. Seorang bapak dan anak yang gandengan tangan berjalan di mall, berjalan bersama, langkahnya harus sama. Barengan sesuai. Contoh nih, ini ada bapak-bapak semua. Kalau kita bersama istri pergi ke mall, kita lihat tuh banyak bapak-bapak yang duduk dan berkata, "Mah, udah sana belanja, saya duduk sini. Nanti sudah selesai lu balik sini." Nah, itu namanya bukan berjalan bersama. Itu ke mall apa? Untuk istri. Tapi kalau ke mall bersama istri, jalannya bareng. Itu bedanya. Kalau orang melayani untuk Tuhan, ya pakai cara saya dong Tuhan. Terserah saya dong. Sehingga sedikit masalah pindah. Sedikit persoalan bawa perasaan. Sedikit tersinggung ribut. Tapi kalau melayani bersama dengan Tuhan, gak ada tuh yang bawa perasaan. Gak ada yang tersinggung. Kenapa? Gue bukan melayani kamu kok. Lo gak hargain saya, udah gue lihatnya Tuhan. Amin. Kalau orang datang ke Rose Garden, dia datang cari Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia melayani bersama dengan Tuhan. Ya gak dipuji ya sudah. Yang ngangkat saya Tuhan kok. Yang saya layani Tuhan, bukan manusia. Amin. Nah, kalau kita melihat di dalam kalimat, kan Yunus berkata, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, saya coba lihat terjemahan, 4 terjemahan yang lain. Ya, Alkitab yang kita pakai ini terjemahan baru. Ada Alkitab bahasa Indonesia yang namanya bahasa Indonesia sehari-hari, BIS. Ada namanya AYT, ayat yang terbuka, Alkitab yang terbuka. Ada namanya VMD, versi mudah dibaca. Bahasa Inggris ada yang namanya NIV, ada King James Version. Nah, waktu saya lihat keempat terjemahan lain, ketika Yunus berkata, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yang pertama, di dalam terjemahan lain memakai makna, aku tahu. Jadi dia sadar tuh, aku tahu. Badai besar yang terjadi karena aku. Dia tahu. Kedua, aku tahu aku telah bersalah. Dia aku salah tuh. Yang mulai sadar, aku yang salah nih. Maka badai ini nyerang kamu. Yang ketiga, aku tahu bahwa akulah yang telah menyebabkan badai yang ada kata dahsyat. Ini luar biasa badai itu. Dahsyat sekali. Yang keempat, aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan badai yang dahsyat ini menimpa kalian. Yunus sadar. Dia tahu. Ketika dia lari dari Tuhan, Tuhan turunkan sesuatu untuk menarik perhatiannya. Yunus, ingat panggilanmu. Saudara, bagi saya badai yang Tuhan turunkan itu sebuah cara Tuhan untuk mendapatkan perhatian Yunus. Yunus, perhatiin loh pelayananmu. Jadi kadang-kadang kalau ada sesuatu, seringkali sesuatu itu Tuhan bisa pakai untuk meminta, yuk perhatiin tuh. Perhatiin nih, Tuhan mau sesuatu yang diperhatikan. Ada yang tanya sama saya, Pastor Fu, dari mana saya tahu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan? Yang nanya ini sebenarnya sudah pernah doa menyerahkan diri. Ada yang juga udah tahu gerakan hati, udah pernah KKR, udah menyerahkan diri. Ada. Dari mana saya tahu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan? Saya dan istri saya, kami SMA selesai langsung masuk sekolah Alkitab. Sampai ngambil S2. Selesai sama-sama. Kami nggak pernah menginginkan kuliah di umum ataupun bisnis. Tapi langsung sekolah Alkitab. Nah, dari pengalaman yang saya dapat dalam mempelajari firman Tuhan dan melihat cara-cara Tuhan bekerja di dalamnya, saya sampaikan ke anak muda ini. Kalau Tuhan panggil kita menjadi hambanya, ada 3 tanda. Yang pertama, apapun yang kita kerjakan, ya berhasil, tapi nggak ada damai di hati. Nggak ada damai di hati. Waduh, padahal berhasil loh, sukses, nggak ada damai. Nah itu, Tuhan ingetin lu. Ingat panggilanmu. Saya panggil kamu jadi hambaku. Masih gak peka. Tetap tidak mau peka sama suara itu. Yang kedua terjadi. Apapun yang dikerjakan. Gagal. Setelah dikasih tanda di sini. Gak sadar. Mulai. Apa yang kalian gagal?
Ini ada satu anak Tuhan, daerah Jakarta Barat. Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan, dia gak mau. Sampai dia gagal, dia sampai jualan bakmi. Jualan bakmi baru hari pertama keluar jualan. Gerobaknya diangkut Satpol PP. Waduh. Akhirnya dia sahkan diri. Jadi hamba Tuhan. Ada tuh gereja Jakarta Barat. Tanda yang ketiga. Coba tanda yang pertama dulu. Kita harus ingat dulu. Tanda pertama apa? Woi, tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jangan yang diingat. Yang pertama, apapun yang dikerjakan berhasil. Itu tanda dipanggil Tuhan. Bukan. Jangan yang diingat apapun yang berhasil. Tidak ada damai. Yang kedua apa? Apapun yang dikerjakan gagal. Yang ketiga, kalau Tuhan udah kasih tanda ke satu, kedua masih nggak peka. Tanda ketiga adalah disentil, dipukul sama Tuhan. Ada satu hamba Tuhan di Jawa Timur, umur masih muda. Dia sudah pernah serahkan diri jadi hamba Tuhan, tapi aduh dia lihat kondisi dia, enggak lah, nggak mau. Tahu apa yang terjadi? Terbaring, dokter seminggu datang 2 kali suntik dia, seminggu tuh suntik 2 kali, udah MRI, udah berobat kemana, udah tanya dokter mana, udah berobat kemana-mana, nggak tahu sakitnya apa, tapi lumpuh. Sampai bulan ke-6 dia sadar, dia pernah serahkan diri sama Tuhan, dia doa Tuhan, aku tahu ini cara Tuhan ingatkan aku panggil, ya Tuhan aku serahkan diri hamba Tuhan, udah Tuhan aku nyerah Tuhan. Besoknya turun dari ranjang, bisa jalan. Dokter kaget. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita nggak bisa lawan Tuhan. Amin. Tuhan kalau mau pakai hidup kita, serahkan diri sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pakai teman-teman kita, tunjuk kita presiden chapter, terima aja. Nggak usah nolak. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jalanin aja. Saya nggak tahu yang rambut hitam atau putih. Yang saya tahu kalau udah dipilih, jalanin aja. Amin. Iya. Bapak Ibu, Bapak, rekan-rekan saya kasihan Tuhan. Ya, ini saya panggil rekan-rekan, saya member di sini juga kan. Amin, saudara. Saya bukan orang Jawa, saya member di sini juga ya kan. Nah, ketika saya melihat bagaimana Yunus mengakui hal ini, kita tahu bahwa akhirnya dia bilang, udah biar reda, lu lempar aku ke laut. Siapa yang melempar? Orang Ibrani takut akan alam. Kita nggak tahu bagaimana gaya hidupmu. Yang kita tahu alammu dahsyat. Kita nggak lihat bukti di dirimu. Kita lihat bahwa karena engkau lawan alammu, badai besar ini aja, mana berani kita bunuh kamu. Betul nggak? Kadang-kadang orang lihat hidup kita takut Tuhan, bukan karena lihat gaya kita, bukan karena lihat kita. Karena memang lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau Tuhan mau menyatakan perbuatannya yang ajaib. Bahkan dalam suka kita dia bisa bekerja. Dalam duka kita pun dia bisa bekerja. Amin. Ya. Jangan pikir dalam sukses saja bisa jadi kesaksian. Enggak. Bukan dalam sehat bisa kesaksian. Enggak. Dalam keadaan jatuh dari tangga bisa kesaksian. Diminta mendadak bisa. Kalau nggak jatuh nggak kesaksian. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu cara Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Bukan hanya menanjak tangga dengan tangganya, enggak lagi turun pun bisa jadi kesaksian. Kalau Tuhan mau pakai, bisa. Nah, lemparkan aku ke laut. Nah, ini mereka nggak ada cara. Dan dia berkata laut akan reda. Dan dia tahu itu salah. Mereka angkat, mereka lempar. Bagi saya, pernyataan ini adalah pernyataan putus asa yang sudah gue mau mati, malu juga hadap sama Tuhan. Larikan diri dari panggilan Tuhan. Malu kan? Pergi dari Tuhan, ketangkap juga sama Tuhan. Kebongkar di depan semua orang bahwa aku melarikan diri dari Tuhan. Malu, ya udah lempar. Gini loh. Ketika dilempar ke laut, saya mau tanya teman-teman semua, rekan-rekan. Kemungkinan mati lebih banyak atau kemungkinan hidup? Satu, badai mengamuk, ombak besar. Waktu dilempar, sehebat apapun perenang itu, kalau badai belum reda, dia pasti kelelahan. Kedua, ada faktor kedinginan. Walaupun bisa bertahan. Jadi bisa bertahan. Pertolongan kapan? Ketiga, cuma 3 faktor aja nih, masih banyak. Ketiga, ada ikan buas yang datang, bisa makan. Betul? Bisa terjadi. Nah, waktu dilempar ke laut, saya justru menemukan di ayat 17, bukannya dia mati. Sebenarnya
kemungkinan mati lebih besar dibanding hidup. Justru dikatakan, kita baca sama-sama ya, rekan-rekan, 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Atas apa? Penentuan Tuhan. Apa arti atas penentuan Tuhan? Tuhan yang ngutus. Apa arti penentuan? Tuhan yang memilih seekor ikan. Apa arti penentuan Tuhan? Tuhan yang menetapkan seekor ikan. Apa arti penentuan Tuhan? Tuhan yang mendatangkan seekor ikan. Wow. Tepat pada waktunya ketika dia dilempar, enggak dalam keadaan pingsan, ada cara Tuhan ngatur dia tetap bisa hidup pokoknya. Sampai 3 hari di perut ikan. Tuhan baik gak? Boleh tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan? Amin. Iya. Kalau saya melihat bagian ini betapa dahsyatnya Tuhan. Kenapa saya ke belakang? Padahal di sini ada ya. Ya ini kan. Atas penentuan Tuhan. Tuhan kirim seekor ikan. Tuhan kirim. Untuk apa? Memberi kesempatan kedua kepada Yunus. Ini yang saya katakan. Second chance. Kesempatan kedua. Permisi tanya. Berapa banyak dari kita waktu pertama kali pandemi terjadi 3 tahun lalu. Bisa yakin melewati 3 tahun pandemi dengan selamat? Ada yang yakin pasti? Kita gak ada yang tahu loh. Betul rekan-rekan? Nggak ada yang berani sombong merah. Gue yakin gue pasti bisa keluar. Nggak ada yang bisa yakin. Tapi saya percaya kalau kita bisa ada di sini hari ini karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Iya. Bisnis kita jungkir balik. Pergumulan kita banyak. Selain menghadapi masalah komorbid, masalah harus jaga diri sedemikian, bisnis juga harus dipikirkan. Masa COVID itu kalau kena bisa stres. Kita udah bertumbuh, udah kena bisnis turun. Kok bisa hidup sampai hari ini? Karena anugerah Tuhan. Atas penentuan Tuhan, Tuhan datangkan seekor ikan. Saya bilang ini Yunus ini anugerah Tuhan. Kenapa? Begini. Kalau Yunus mau Niniwe mati. Oh itu orang jahat. Itu orang mati aja gak perlu diselamatkan. Saya mau tanya. Siapa yang lebih jahat? Tuhan berkata Niniwe gak kenal aku. Anak-anaknya anak-anak kecil di sana gak tahu bedain tangan kanan tangan kiri. Mereka gak kenal Tuhan. Yunus bilang lebih baik mereka dihukum. Sedangkan Yunus kenal Tuhan. Nabi Tuhan tapi tidak memberitakan Injil. Siapa yang lebih pantas dihukum? Yunus atau Niniwe? Ada yang nama Yunus di sini? Saudara, ketika saya melihat perikop ini sebuah kontradiksi yang luar biasa. Ketika Yunus menginginkan Niniwe dihukum, Tuhan berbicara kepada dia tentang kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mendidik dia tentang kasih. Kalau engkau bilang Niniwe dihukum, engkau yang layak harus dihukum dulu. Tapi engkau pun aku kasihi. Kenapa engkau mau orang lain dihukum? Ingat. Dan mari kita sama-sama minta kepada Tuhan. Bahwa di Rose Garden ini tercurah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di hati kita. Tangisan kita untuk jiwa-jiwa. Kasih Tuhan kita nyatakan. Waktu saya melihat atas penentuan Tuhan. Nabi Tuhan disadarkan melalui sebuah perenungan dalam perut ikan. Saya tentu tidak ada tabung oksigen di perut ikan. Tapi Tuhan peliharakan dengan caranya. Cukup oksigennya sampai dia keluar. Tidak ada LED, lighting, PLN. Cukup Tuhan ajar dia berkumpul di situ. Di sana nggak ada hal yang lain kecuali ya dia di perut ikan bergumul. Pada waktu saya lihat atas penentuan Tuhan ini, Tuhan bisa utus. Saya ingat loh. Bileam, gini, Tuhan ciptakan binatang tanpa akal budi. Dan Tuhan memberi perbedaan. Salah satu. Pada waktu penciptaan, manusia punya akal budi, binatang gak punya. Betul? Tapi lihat apa yang terjadi. Petrus menyangkal Yesus. Waktu menyangkal Yesus, ayam berkokok. Betul? Dikali nyangkal, ayam berkokok. Ketika berkokok, Petrus bertobat. Ayam itu apa? Binatang. Bileam harusnya memberkati Israel. Dia mengutuk Israel. Dia terima suap. Harusnya dia periksa pajak orang. Dia malahan
Dia mau. Tuhan buat keledai bicara sama dia. Keledai itu apa? Binatang. Bicara sama yang punya akal budi. Saudara, Tuhan pakai ayam, pakai keledai, dan di Yunus Tuhan kembali pakai binatang. Saudara, level para nabi ini, para pemimpin ini diingatkan Tuhan. Tuhan pakai level yang berbalik paling bawah. Supaya apa? Ternyatakan, kamu yang selevel ini dipakai tapi gak mau sadar, saya pakai paling bawah untuk mengingatkannya. Kalau Tuhan pakai hidup kita, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, biar Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai cara apa? Bisa gak Tuhan turunkan malaikat di Rose Garden ini, di trompet semua orang masuk sini, cari apa yang terjadi, asap keluar dari sini, asap kemuliaan Shekinah, bukan asap dapur. Kan begitu kan? Naik, bisa. Bisa gak malaikat turun ke Monas memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu, hari ini Yesus Juru Selamat, hari ini mau menyatakan benar. Bisa, pernah ada kejadian kok. Para gembala menggembalakan domba di padang, tiba-tiba bala tentara turun dan menyatakan Yesus lahir. Kalau itu pernah terjadi, Tuhan bisa lakukan lagi gak? Bisa. Nah, kenapa Tuhan tidak lakukan? Berarti Tuhan mau pakai hidup saudara dan hidup saya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Tuhan mau pakai kita. Nah, saya melihat Tuhan tentukan bisa loh datang. Enggak diemut dulu. Bayang kalau Yunus diemut-emut dulu. Sedikit dia kakinya digigit diri. Tapi Tuhan pelihara kita nggak tahu. Dia 3 hari di 3 malam. Tuhan proses dia. Bagi saya 3 tahun masa pandemi. Sebuah cara Tuhan yang cukup lama untuk memproses kita. Supaya kita restart hidup kita. Recharge hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa go melayani Tuhan. Amin. Ya. Yunus akhirnya berdoa di perut ikan. Ini doanya unik. Kita baca sama-sama ya, kita perkatakan 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Stop di sini ayat 9. Dia mengakui gini, keselamatan dari Tuhan. Waktu Yunus berdoa di sini, Yunus sudah keluar belum dari perut ikan? Yes. Yunus tahu tidak dia pasti akan selamat? Belum. Nggak ada yang tahu. Pasti selamat nggak? Pasti keluar? Enggak. Karena itu dia mengakui, kalau aku bisa selamat, keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Kalau aku bisa keluar dari sini, itu dari Tuhan. Jadi ketika dia mau menentukan keselamatan Niniwe, Niniwe saya mau selamat. Yunus ini nggak ada bagian dalam keselamatan. Kita cuma memberitakan keselamatan. Urusan keselamatan itu orang itu dengan Tuhan. Amin. Yunus berkata keselamatan adalah dari Tuhan. Waktu dia berdoa seperti ini, saya lihat dia masih di perut ikan dan nggak tahu hari keberapa keluar. Bahkan bisa keluar apa enggak itu nggak tahu. Tapi dia sadar, dia mengakui keselamatan itu dari Tuhan. Maka saya percaya seperti yang terjadi di Asbury University. Rekan-rekan ada yang dengar kabar Asbury University, kebangunan rohani sampai hari ini. Saudara, ketika saya melihat ayat ini, saya percaya kebangunan rohani bukan urusan kita. Kebangunan rohani itu karyanya Tuhan. Kita nggak bisa bikin-bikin. Kita nggak bisa buat-buat kebangunan rohani. Nggak bisa. Itu urusan Tuhan. Yunus berkata, keselamatan ada dari Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Baru keluar Yunus. Nah, ini pengalaman luar biasa. Berdoa di perut ikan. Saya tidak bisa bayangkan betapa gelapnya, amisnya, segala macam. Siapa yang pernah berdoa di perut ikan? Kalau ditanya, siapa yang senang makan perut ikan? Piel. Wah, itu doyan. Perut ikan iya. Tapi kalau doa di perut ikan, enggak pernah. Nah, gini. Ketika dia berdoa di perut ikan, doanya sangat luar biasa. Dalam proses itu Yunus menyadari. Dan dia berkata, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Dalam bahasa terjemahan lain, aku bersyukur kepadamu.
sekalipun aku belum keluar dari tempat ini. Begini, apa bedanya bersyukur sama Tuhan sebelum doa dijawab dengan bersyukur sama Tuhan setelah terima jawaban doa? Orang dunia waktu masuk rumah baru ucapan syukur gak? Orang dunia buka bisnis, hotel, restoran, waktu dia buka, dia bikin ucapan syukur. Buat gak? Buat kan? Orang Kristen kan buat, mereka kan juga buat kan? Orang dunia ketika anaknya lahiran dia ucapan syukur, cucunya dapat ucapan syukur. Sama kok, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Kalau begitu. Apa perbedaan mengucap syukur setelah dapat jawaban doa dengan mengucap syukur? Belum dapat jawaban udah ucap syukur. Apa bedanya? Karena saya lihat penting sekali hidup dengan ucapan syukur. Ya saya tentu hari ini gak ada waktu untuk membahas tentang mengucap syukur bisa menurunkan stres. Hari-hari ini saya mempelajari keadaan manusia di akhir zaman. Kalau kita tidak hidup mengucap syukur, hari-hari ini kita hidup di tengah dunia di mana keadaan manusia yang diungkapkan Alkitab, keadaan manusia akhir zaman tidak tahu terima kasih. Kasih menjadi dingin, ya kan? Sombong, ya kan? Egois, tidak peduli agama, tidak ini. Nah kita itu hidup di tengah-tengah keadaan seperti itu. Kalau kita nggak mengucap syukur, stres loh. Nah, Yunus di perut ikan, tidak tahu kapan keluar, tidak tahu hari apa akan keluar, bahkan akan hidup apa nggak tahu. Oksigen di dalam berapa, nggak ngerti, gelap, nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi dia mengucap syukur. Apa beda mengucap syukur sebelum doa dijawab dengan sesudah? Nah, Yunus dalam pelajaran tersebut saya melihat bagaimana berterima kasih sebelum dia tahu dia diselamatkan. Pertanyaannya, bedanya apa? Ada yang bisa bantu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau jawabannya betul, nanti ambil kunci mobil sama Pak Andrian Kili. Kalau kita menunggu bersyukur nih kepada Tuhan. Tunggu dulu Tuhan jawab doa saya. Baru saya mengucap syukur. Itu namanya ya rasa syukur. Biasa ucapan syukur. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan sebelum Tuhan jawab doa kita, itu namanya iman. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Amin. Ya. Jika Tuhan datang kedua kalinya, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Kalau Tuhan datang kedua kalinya. Dan bahkan ketika meeting for gospel sedang berlangsung di sini. Bahkan persis di hari Selasa. Jangan potong kalimat di YouTube saya ya. Tuhan datang hari Selasa. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Saya mau kata begini. Kalau Tuhan datang ketika kita sedang meeting chapter. Adakah dia dapatkan iman di dalam hidup kita? Saudara, adakah Tuhan dapatkan iman? Yang Tuhan cari bukan yang lain loh. Ketika dia datang. Dia dapatin iman gak di muka bumi ini? Ketika Nuh dikatakan. Beritahu mereka aku akan hancurkan. Musnahkan dengan air bah. Adakah mereka beriman? Apa yang Tuhan katakan? Nggak ada. Ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Abraham bilang, tunggu Tuhan. Gue cari yang beriman. Ada nggak yang beriman? Kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Tuhan menjawab doa. Itu adalah iman. Itu iman. Ucap syukur. Begini. Saya kasih contoh. Boleh minta contoh ya. Saya pakai Pak Budiman karena kemarin dia nyanyinya itu, waduh, lagu One Day at a Time itu udah jadi trademarknya, itu ada brandnya. One Day at a Time, wah luar biasa. Pak Budiman bilang, Pak Fu akan khotbah ya di chapter Tomang ya. Dia tahu Pak Fu orang Bangka. Pak, habis khotbah, gua ada oleh-oleh dari istri nih, empe-empe Bangka. Dia WA kan? Malamnya sebelum saya kesini, Senin dia ngomong, Pak besok sekali dia WA ada empe-empe Bangka. Pak besok pulang jangan langsung buru pulang ya, ada titipan empe-empe Bangka dari istri. Saya baca. Saya balasnya apa? Wah terima kasih Pak Budiman, ya kan? Saya mau tanya, saya udah dapat empe-empenya belum? Tapi saya udah terima kasih kan? Saya datang nih pagi-pagi ketemu. Pak Budiman. One day at a time nih. Hadiran. Wah. Iya kan. Waduh Pak one day at a time. Gitu kan ya.
Apa kabar? Iya. Thank you loh, repot-repot bungkusin saya bilang. Pempek. Oh iya. Saya udah dapat belum pempeknya? Belum. Gitu. Pak Budiman, ini masih contoh pempek loh. Saya belum pakai contohnya cumasi loh, durian Bangka loh. Itu lebih mahal, 1 biji 1 juta loh. Selesai ibadah chapter, kita foto bersama nih. Kebetulan Pak Budiman di samping saya duduk kan, begitu kan? Saya senggol, Pak, thank you yang pempeknya Pak ya. Kira-kira kalau Pak Budiman nggak ingat, lupa, kebangetan nggak? Oh, keterlaluan loh Mas lupa. Pak, rekan-rekan, sahabat semua di Rose Garden. Tuhan kita Tuhan yang nggak pernah berhutang. Dia bukan Tuhan yang lupa janjinya. Dia Tuhan yang selalu setia dengan apa yang dijanjikannya. Jadilah kita anak Tuhan yang bukan telah diberkati dengan janji itu baru mengucap syukur. Bukan begitu. Jadilah anak Tuhan yang sebelum janji itu digenapi, kita bersyukur sama Tuhan. Itu adalah iman. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu iman. Hari ini mari kita bersama-sama. Ketika melihat perjalanan Yunus yang selayaknya dihukum. Dia pantas dihukum. Sebelum Niniwe dihukum, dia orang yang ngerti hukum, dia langgar hukum. Itu yang harus dihukum berat. Dia lari dari Tuhan. Tapi ketika dia menyadari, akulah yang salah yang menyebabkan badai ini menimpa kamu. Lemparkan aku. Tuhan beri dia kesempatan kedua. Bagi saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika memakai hidup seseorang, kalau kita bertobat kembali ke Tuhan, Tuhan gak peduli latar belakangmu seperti apa. Dia gak lihat latar belakang kita seperti apa. Dia sanggup pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bukankah full gospel ini bengkel? Bukankah full gospel ini datang orang-orang yang datang 2 istri, 3 istri. Waktu datang pinjam uang orang, lari sana lari sini. Waktu datang ada bekas narkoba. Waktu datang dari penjara. Waktu datang bangkrut segala macam. Tapi bukankah Tuhan pulihkan di full gospel? Tuhan bereskan semuanya. Amin. Bapak Ibu pikir kita yang melayani di depan ini orang suci semua? Enggak. Yang mimpin pujian, kita semua orang ada kelemahan. Kita punya masa lalu yang ada. Tapi saya melihat, semasih kita hidup. Apa itu arti masih hidup? Gini, kita punya sesuatu gak melayani Tuhan? Waktu saya ajak anak Tuhan melayani, iya melayani Tuhan. Kok saya gak ada apa-apanya, saya gak bisa. Enggak, saya gak punya, gak bisa main musik. Enggak. Teman-teman, rekan-rekan saya kasih. Ketika Tuhan panggil kita melayani, Tuhan gak butuh apa-apa dari kita. Karena Tuhan sudah kasih sesuatu untuk kita. Yaitu apa? Nafas. Kalau udah gak ada nafas, nah itu gak ada apa-apa dok. Karena kalau gak ada nafas, apapun yang kita punya gak ada artinya. Bisa main musik, bisa main LCD, bisa MC segala macam. Mau kita bawa satu almarhum ke sini mimpin MC? Orang gak bisa nafas. Betul kan? Maka kalau saya panggil anak Tuhan, yuk lainin. Oh, saya gak ada apa-apa. Ada? Loh masa ada? Tuh kamu masih bisa nafas. Kalau udah gak nafas, itu baru gak ada apa-apa. Jadi saya percaya kalau seseorang masih hidup, misi kita masih ada di depan mata. Kalau 3 tahun pandemi kita masih hidup sampai hari ini, pasti ada misi Tuhan untuk kita. Amin, betul nama Tuhan kita. Ada. Jadi gak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Pak, saya orang yang narkoba. Pak, saya orang brengsek. Pak, saya orang gak bener. Pak, saya orang kotor. Justru disinilah Tuhan panggil orang-orang begitu untuk dipulihkan Tuhan. Di full gospel. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan kedua. Dan lakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu latar belakang kita apa. Dan saya gak tahu mungkin kita sedang bergumul untuk anak kita. Pasangan kita, cucu kita, menantu kita. Kita ada pergumulan demi pergumulan yang ada. Tapi Tuhan selalu sanggup menolong. Ketika dia menolong perempuan Samaria, itu orang gak layak dipakai. Saya mau tanya, perempuan Samaria layak dipakai gak Bapak Ibu? Teman-teman, gak layak. Petrus layak dipakai gak? Gak layak. Tapi lihat, dia Tuhan yang mengubahkan perempuan Samaria. Dia juga Tuhan yang akan mengubahkan kita. Dia Tuhan yang mengubahkan
Petrus yang menyangkal dia gak peduli. Masa lalunya pernah nyangkal dia pakai. Dan dahsyat waktu berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan yang sama sanggup memakai engkau dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Karena bersama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya minta musik memainkan pujian ini dengan lembut. Mari, biarkan hadirat Tuhan menguasai hatimu. Biarlah kasih Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada Yunus, kasih itu mengalir di hati engkau dan saya. Siapakah di tempat ini rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, di mana di hadapannya tidak ada orang besar, orang kecil, tidak ada orang hebat atau orang lemah, orang kuat. Kita semua sama. Pada waktu kepala kita tertunduk, hati kita terangkat di hadapan. Waktu mata kita terpejam, biarlah mata iman kita memandang kepada Dia. Di ruangan ini, siapakah yang berkata, Tuhan, aku ingin rekomitmen di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang bahkan tanpa kita sadari, kita melakukan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Sedangkan sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan mau itu yang kita mau. Apa yang Tuhan ingin itu yang kita ingin. Seperti doa di Taman Getsemani, Yesus katakan, kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Siapakah di tempat ini berkata, Tuhan, mulai hari ini terus bawa aku hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan tolong aku peka. Kalau ada keputusan di kantor, ada sesuatu yang aku lakukan yang di mana sebenarnya maunya aku. Aku gak nanya dulu maunya Tuhan. Tapi mulai hari ini aku mau belajar. Aku mau kenal kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Aku mau hidup melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin, itu yang kulakukan. Kalau kita berkata demikian, bolehkah saya melihat tangan kita yang terangkat dan taruh tangan kiri kita di dada kita yang berkata, ini aku Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh turunkan tangan kita. Yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, akulah orang yang harusnya dihukum. Seperti Yunus yang diutus ke Niniwe. Tuhan, hari ini aku mau Tuhan, bahwa Engkau kembali memperdengarkan panggilan dalam hidup saya. Saudara, ada dua tipe orang Kristen, yaitu tipe Yunus atau tipe Paulus. Kalau tipenya Paulus, ketika Paulus ada di kapal, kapal itu ditimpa badai dan angin besar. Paulus berkata, jangan takut, kita pasti selamat karena akan ada aku di kapal ini. Karena ada rencana Tuhan. Atau kita tipe Yunus, karena kita di kapal itu justru tenggelam. Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Siapa di tempat ini rekan-rekan berkata, Tuhan, aku mau berdoa untuk istriku yang belum kepadamu. Aku mau berdoa untuk anak-anakku. Aku mau berdoa untuk keluarga orang tuaku. Aku mau, karena aku ada di keluarga besar itu, mereka semua diselamatkan karena imanku. Siapa yang mau dipakai seperti tipe Paulus? Tuhan,
mana ada aku, di situ terjadi justru keselamatan Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini dan sekali lagi katakan, oh Tuhan, berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan, segala kuasa kami kembalikan kepada Yesus Kristus, Tuhan yang layak menerima segala-galanya. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak mengangkat tangan berdoa untuk setiap rekan-rekan FGB di tempat ini, Rose Garden ini Tuhan. Mari kembali nyalakan api kebaunan rohani itu di tempat ini ya Abah ya Bapak. Sejarahmu telah tertulis di tempat ini, para pemimpin-pemimpin yang lahir dari Rose Garden ini Tuhan. Mari ya Abah Bapa, pulihkan kami dengan kasih. Ya Tuhan, ya Abah Bapa, Engkau Bapa yang menginginkan keselamatan terjadi bagi orang-orang fasik Tuhan. Kalau hari ini ada hati yang mengalami kepahitan, kegeraman, kekecewaan, seperti yang dialami Yunus karena melihat sebuah bangsa yang memperas, memprosesnya, menyerang akan bangsa Israel, sehingga tidak menginginkan keselamatan bangsa itu. Hari ini Tuhan, kami belajar bukan maunya kami Tuhan. Kalau itu yang Tuhan mau, kami mau tunduk ya Abah Bapa. Kami mau taat, kami mau lakukan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami bahkan memohonkan keselamatan untuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kami, menyinggung perasaan kami. Tuhan, bagi kami bukan mereka tidak layak mendapat keselamatan, justru kamilah yang tidak layak, tapi Tuhan selamatkan kami. Hamba berdoa untuk setiap tangan dan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kembalikan kepada panggilan yang ada. Kalau Tuhan pakai di marketplace, utus anak-anak-Mu membawa Injil Tuhan di marketplace yang ada. Hamba berdoa dan serahkan dalam tangan-Mu mulai hari ini, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terlaksana atas keluarga kami. Di mana kami berada, di mana anak-anak-Mu berada, di situ keluarga mereka boleh mengalami lawatan, anugerah keselamatan daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan Kau nyatakan kemurahan-Mu dalam kesempatan-kesempatan yang kami miliki. Kalau kami mendengar kesaksian Pak Rudi, bahwa Tuhan dalam jatuh kecelakaan musibah yang dialami, Tuhan menyelamatkannya. Tuhan, demikian juga kami percaya dengan Pak Yunus yang bersaksi, dengan hamba-Mu yang bersaksi bahwa Tuhan telah membawa perjalanan rohani, mengerti kairosnya Tuhan, mengerti karakternya Tuhan. Tuhan, demikian juga firman Tuhan hari ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali untuk hidup memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan dengan harta kami, melayani Tuhan dengan tenaga kami, melayani Tuhan dengan waktu kami, melayani Tuhan dengan kesehatan kami. Hidup ini bagi kami ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Pakai hidup kami ya Abah Bapa, pakai kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang memberi kesempatan kedua, Tuhan yang memberi kesempatan kelima, Tuhan yang selalu terbuka tangan menyambut kami kembali. Dan hari ini kami mau dipulihkan, kami kembali kepada Tuhan. Hamba-Mu selesai menyatakan isi hati-Mu. Tapi mulai hari ini selalu nyatakan bahwa Engkau Allah
yang selalu memberi kesempatan kepada yang mau kembali kepada Engkau. Engkau tidak melihat latar belakang kami, masa lalu kami. Engkau sanggup mengubahkan kami, memulihkan kami, dan memakai kami menjadi alat yang dahsyat di tangan-Mu. Dan kami mau dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diutus dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Amin.